Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman materi dari pengantar ilmu administrasi dan manajemen. Menurut Dr. Siagian, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja antara dua orang manusia atau lebih, didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Bab pertama, pengertian manajemen. Administrasi secara etimologis. Istilah manajemen yang bahasa Inggrisnya manajemen berasal dari beberapa bahasa seperti bahasa Latin manager yang dilakukan melaksanakan mengurus sesuatu, bahasa Italia managere artinya melatih kuda atau secara harfiah berarti mengendalikan. Bahasa Perancis manage artinya tindakan membimbing, memimpin, mengemudikan, mengurus, memerintah, dan kata manage juga berarti tempat latihan kuda. Apabila diperhatikan secara cermat, kegiatan-kegiatan yang dikandung dari istilah asal-usul manajemen tersebut di atas yakni melakukan, melaksanakan, mengurus, mengendalikan, membimbing, memimpin, mengemudikan, memerintah, melatih, menguasai, dan menyelesaikan, ternyata mempunyai kesamaan dengan kegiatan-kegiatan yang dikandung oleh istilah menata atau penataan yang merupakan kegiatan administrasi. B. Definisi manajemen. Manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan bersama. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni menurut Siagian dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu 1. Fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886. Fase modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Beberapa peradaban yang dapat digunakan untuk melacak fenomena administrasi dan manajemen serta prinsip yang telah dijalankan sebagai bukti-bukti perkembangan administrasi manajemen dalam kurung waktu prasejarah adalah sebagai berikut. 1. Peradaban Mesopotamia. Pada zaman Mesopotamia ini telah dijalankan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen terutama di bidang pertanian, perdagangan, komunikasi, dan pengangkutan, terutama pengangkutan sungai. Bahkan masyarakat Mesopotamia telah menggunakan logam sebagai alat tukar menukar. 2. Peradaban Babilonia. Administrasi perdagangan, pemerintah, perhubungan, dan pengangkutan telah berkembang pula baik sejak zaman Babilonia ini. 3. Mesir kuno. Analisis terhadap peninggalan zaman prasejarah membuktikan bahwa di Mesir kuno aspek administrasi dan manajemen yang sangat berkurang ialah penutan usaha kerjasama di bidang pemerintahan, militer, perpajakan, dan pertanian, termasuk irigasi. Keempat, Tiongkok kuno. Yang paling menonjol dan merupakan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ialah masyarakat telah berhasil menciptakan sistem administrasi kepegawaian yang sangat baik. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu sejak lahirnya sampai sekarang dapat ditinjau dari 4 tahap perkembangan. 1. Tahap survival. 2. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan. 3. Tahap human relation. 4. Tahap behavioralisme. C. Administrasi sebagai seni dan ilmu. Sebagaimana dikemukakan pada uraian di muka bahwa gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori F.W. Taylor tahun 1886 menandai berakhirnya status administrasi manajemen sebagai seni dan semata-mata dan mulai berduih status yaitu di samping sebagai juga sebagai ilmu. Sejarah asal-usul administrasi dan manajemen.
Administrasi lebih populer dibanding dengan manajemen di kalangan bangsa-bangsa Eropa Barat kontinental, terutama Netherlands, Jerman, Prancis, dan Italia. B. Pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Bagaimana pandangan para ahli administrasi tentang manajemen? Hal ini ditunjukkan administrasi dikagumkannya ini. Administrasi adalah suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan semua macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik negara maupun swasta. Farland dalam bukunya Management Principles and Practices membedakan arti administrasi dan manajemen, namun yang satu merupakan bagian dari lainnya dengan menegaskan sebagai berikut. Administrasi ditujukan terhadap penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaannya, sedangkan manajemen ditujukan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan maksud menyelesaikan, mencapai tujuan, dan pelaksanaan kebijaksanaan. C. Kesamaan konsep antara administrasi dan manajemen ditinjau dari berbagai sudut pandang. Baik administrasi maupun manajemen memiliki sifat-sifat yang sama, antara lain: 1. Bersifat seni dan ilmu. 2. Dinamik. 3. Integratif. 4. Bersikap normatif. 5. Bersifat teleologi. Administrasi mempunyai tugas dan fungsi, yakni menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai organisasi dan menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi. Sedangkan manajemen melakukan semua kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada tingkat administrasi. Sekian pemaparan rangkuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.